Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan kuliah mengenai metode produksi sediaan steril. Dengan capaian pembelajaran, yang pertama diharapkan kalian mampu memahami alur proses produksi dari metode sterilisasi akhir, dan yang kedua adalah metode aseptis. Jadi outputnya nanti harus bisa membedakan ruangan mana yang harus kita gunakan untuk kedua metode tersebut. Oke, sebagai pendahuluan, jadi terdapat 4 area bersih untuk produksi sediaan steril. Kalian bisa lihat di tabel ini, ada kelas A, ada B, C, dan juga D. Perbedaannya banyak sekali, salah satunya adalah ukuran partikel. Nah, ukuran partikel untuk kelas A, B, C, dan D itu dibedakan baik dalam situasi operasional dan juga non-operasional. Yang dimaksud dengan operasional adalah ketika ruangan itu digunakan untuk proses produksi. Jadi di ruangan tersebut ada personel dan juga ada barang dan juga ada proses yang berjalan. Sedangkan non-operasional maksudnya adalah ketika ruangan itu sedang dalam kondisi istirahat atau tidak digunakan untuk proses produksi. Nah, kalian bisa lihat pada tabel ini terdapat perbedaan persyaratan untuk ruangan yang operasional dan juga non-operasional, maksud saya kondisi. Coba ya, contoh kita lihat, kalau untuk kelas A ini sama-sama persyaratannya, jadi untuk ukuran partikel yang diperbolehkan, kalau lebih dari 0,5 mikrometer ini adalah sebanyak 3.520, sedangkan lebih dari 5 ini ada 20, dan pada kondisi operasional hal ini juga sama persyaratannya. Nah, ini berbeda dengan kelas selanjutnya. Kita bisa lihat di sini, pada kondisi non-operasional, persyaratan untuk, jumlah partikel yang lebih dari 0,5 mikrometer adalah 3.000, sedangkan yang pada kondisi operasional sebanyak 352.000. Jadi, persyaratan untuk non-operasional itu memang lebih sedikit jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan karena memang tidak ada proses yang terjadi di situ. Nah, tentunya untuk mencapai jumlah partikel sebanyak ini, seperti persyaratan ini, itu tidaklah mudah dan berbagai macam cara harus dikendalikan, baik dari ruangan itu tersebut, kemudian personel dengan cara menggunakan gowning dan juga, kebersihan dari alat-alatnya. Oke, ini sekilas saja, itu saya lupa agak membesarkan ya. Jadi kalian bisa lihat di POPP, Petunjuk Operasional Penggunaan CPOB, tapi ini yang jilid 1 yaitu tahun 2013. Jadi, di sini saya hanya ingin menjelaskan, dari 4 kelas kebersihan tersebut sebenarnya, yang membedakan adalah ini. Jadi selain ukuran partikel nih ada juga suhu, kelembapan, kemudian efisiensi saringan udara, dan juga pertukaran udara per jam atau air exchange. Contohnya, ini misalkan kelas A, ini suhunya segini, kelembapannya segini, dan juga efisiensinya 99,995%. Ini beda saat kalian lihat dengan yang kelas C, yaitu efisiensi penyaringan udara ini lebih rendah dibandingkan kelas A dan kelas B. Kemudian kalian juga bisa lihat perbedaannya pada pertukaran udara atau air exchange. Kalau kelas A ini, karena alirannya tubuler, yaitu kalian bisa bayangin LAF ya, alirannya satu arah, jadi yang kita highlight adalah kecepatan alirannya. Nah, ini biasanya muncul nih di UKI, jadi kalian hafalkan. Kemudian untuk ruang B dan seterusnya, ini yang dilihat memang air exchange dan ini minimal 20 kali. Tapi biasanya industri ada menentukan lebih lebih apa ya, lebih ketat lagi. Misalkan, per jamnya itu aliran udaranya misalkan sebanyak 30 kali. Jadi lebih cepat pertukarannya, otomatis kan, partikel-partikelnya juga lebih apa ya, cepat terbuang gitu, jadi tersirkulasi. Kemudian ini kalian juga bisa lihat penggunaan kelas A itu untuk apa, itu bisa lihat di sini. Jadi contoh aja untuk kelas A itu untuk pengolahan dan pengisian sediaan aseptis, atau misalkan kita mau bikin salep mata steril, kita ngisinya di kelas A.
Kemudian kelas B ini adalah latar belakang zona kelas A. Kan saya sudah pernah bilang, jadi ruangannya dari LAF itu. Kemudian yang kelas C itu pembuatan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan. Nanti saya akan tunjukkan maksudnya di luar kebiasaan itu apa. Dan ini pengisian produk yang disterilisasi akhir. Nah, kalian kalau baca ini saya yakin pasti bingung deh. Karena ini kecampur-campur mana yang sterilisasi akhir dan mana yang aseptis. Untuk itu nanti PR-nya setelah kuliah ini dan kalian juga baca-baca lagi CPOB dan POPP, saya harap kalian membuat ringkasan sendiri. Jadi, misalkan untuk sterilisasi akhir kita pakai ruangan apa aja. Kalau yang aseptis juga pakainya apa. Jadi kita tidak apa ya, tidak kehilangan arah gitu. Oke. Nah, ini ruang bersih selain kelas A, B, C, D itu yang ditentukan oleh CPOB. Nah, ternyata ada ketentuan lainnya juga yang menentukan ada beberapa jenis kelas kebersihan. Sebenarnya sama, untuk persyaratannya sama tapi istilahnya aja beda. Misalkan kalau kelas A itu berdasarkan ISO istilahnya sebagai ruang ISO 5 dan seterusnya. Kemudian selain dari ukuran partikel, suhu, kelembapan, dan tadi apa ya, air exchange, kelas itu juga dibedakan berdasarkan batas mikroba atau jumlah cemaran mikroba yang diperbolehkan. Nah, untuk cemaran mikroba itu kita nggak asal ngecek. Jadi misalkan di ruangan ini ada berapa, misal saya ngambil asal aja nih saya ngambil dari suatu alat atau di udara, itu enggak. Akan tetapi ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Ini adalah sampelnya. Jadi misalkan untuk kelas A, cemaran mikroba yang diperbolehkan pada udara yaitu kurang dari 1 colony forming unit per per meter kubik, sorry. Nah itu. Nah, selain dari udara, ini juga kita menggunakan cawan papar. Nanti PR-nya cari cawan papar itu apa? Apa bedanya sama cawan kontak? Saya kasih gambaran aja. Kalau cawan kontak, saya jawab sendiri. Misalkan kalian punya, anggap aja punya Petri dish gitu ya. Petri dish itu kalian apa? Kasih sampel dari, misal saya punya alat apa, LAF gitu. Terus saya ambil apa ya, apa sih istilahnya, pokoknya saya pakai ose kemudian saya oles gitu ya, saya inokulasi kemudian saya tumbuhkan ini di medianya ini gitu. Dan ini kan kontak dengan, misalkan alat atau apa gitu, dan dilihat pertumbuhannya gimana. Kalau cawan papar ini saya hanya naruh misalkan ini media kemudian ya udah saya buka aja. Jadi nanti gimana ya, ada nggak yang kepapar di cawan saya. Kalau sampel udara itu kita memang khusus ngambil yang di udara. Kalau yang sarung tangan ini memang di sarung tangan 5 jari juga kita cek berapa. Jadi seperti yang kita tahu sumber mikroba itu banyak ya, baik dari atmosfer, dari air juga. Jadi makanya airnya itu juga khusus bisa pakai WFI atau pakai purified water. Kemudian, bahannya juga makanya kita harus sterilisasi, kemasan ini juga penting, bangunan, dan peralatan serta orang itu sendiri. Jadi ini adalah 7 sumber mikroba yang utama dan tentunya, kalau kalian mau belajar bagian kelas kebersihan, mungkin kalian bisa baca juga di CPOB terkait bab bangunan dan fasilitas karena sebenarnya semua itu nyambung. Kita nggak bisa asal motong, saya mau belajar tentang ini gitu. Personel juga sebenarnya nyambung. Jadi harusnya kalian hatam dulu baca CPOB-nya. Oke, ini kami ringkaskan. Jadi, ini adalah ruang produksi untuk sterilisasi akhir. Nanti PR kalian tinggal cari nih contohnya apa yang diproduksi di sini. Jadi untuk sterilisasi akhir seperti yang kita ketahui, itu digunakan untuk, zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan. Nah, untuk penyiapan komponen, jadi sebelum kita melakukan preparasi sebelum melakukan pencampuran kita bisa, nyiapkan komponennya dulu, kemudian setelah kita siapkan alat bahannya, udah kita sterilisasi, kemudian kita campur. Nah, untuk, proses preparasinya itu bisa dilakukan di kelas D kalau
memang, sediaan yang kita buat itu tidak perlu kita saring. Salah, kebalik, sorry. Kelas D itu untuk sediaan yang disaring, sedangkan kelas C itu untuk sediaan yang ada resiko di luar kebiasaan. Nanti ada maksudnya itu apa di slide selanjutnya. Kemudian, nanti produk-produk ini filling-nya harus di kelas C. Tapi kalau misalkan ada resiko yang di luar kebiasaan, itu ngisinya di kelas A, tapi latar belakangnya C. Jadi ini beda dengan yang aseptis. Kalau aseptis kan A latar belakang B, kalau yang sterilisasi akhir itu A dengan latar belakang C. Oke. Jadi preparasinya bisa di kelas D, kemudian fillingnya bisa di kelas C. Tapi ini beda ketentuan kalau misalkan ternyata produknya itu ada yang di luar kebiasaan. Dan yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi tadi pada kegiatan penyiapan itu, kalau ada risiko di luar kebiasaan kan harus di ruang C. Apa yang dimaksud adalah ini, jika produk ini mendukung pertumbuhan mikroba. Misalkan kita bikin larutan yang itu diketahui apa ya, sangat mudah buat ditumbuh oleh mikroba. Kemudian, jika ada jeda, jadi sebelum disterilisasi itu kita memang ada jeda yang agak lama dan juga, diproses dalam tangki yang terbuka. Kemudian untuk yang filling itu, mmm, tadi dilakukan di kelas AC jika ada resiko, di mana resikonya itu maksudnya adalah jika fillingnya itu berjalannya lambat, jadi kecepatannya lambat, kemudian wadahnya itu lehernya lebar, jadi wadah yang mulut terbuka, kemudian, terpapar beberapa detik sebelum ditutup. Nah, ini memang saya ngambil bahasa dari yang CPOB karena biar kalian terbiasa dengan bahasanya dari CPOB. Nah, mungkin nanti kalian bisa men-translate maksudnya ini tuh gimana dari beberapa, yang saya katakan dan juga mungkin bisa mencari info, lainnya. Oke, selanjutnya adalah ruang produksi sediaan aseptis. Perbedaannya adalah di sini, kita mainnya di kelas, AB ya, jadi nggak ada kelas AC. Oke, setelah dicuci komponen bisa kita siapkan di minimal kelas D, kemudian kita, untuk preparasinya kita bisa di kelas C jika nantinya akan difilter ya. Tapi kalau misalkan nggak difilter, itu langsung aja kita di kelas AB. Contohnya misalkan saya mau bikin salep mata, terus saya salep matanya nggak saya filtrasi nih, saya bisa langsung di kelas AB. Tapi misalkan saya mau bikin sediaan injeksi, terus saya tuh mau aseptis gitu, tapi nanti saya filter kok, jadi saya bisa pakai kelas C. Oke. Penanganan awal ini sama ya, jadi untuk penanganan bahan awal sama pembuatan sama ketentuannya, kemudian yang berbeda adalah saat filling-nya. Saat filling-nya kalau misalkan, apa, tadi ya, misalkan yang ini difilter dibuatnya di kelas C, tapi nanti kan akan difilter. Nah, nanti saat pengisiannya itu kita di kelas AB. Jadi output-nya untuk yang produk aseptis itu memang di kelas AB semua, baik nanti yang itu difilter maupun nggak difilter. Tapi bedanya kalau yang difilter bisa di kelas C dulu, kalau yang, tidak difilter itu langsung saja di kelas AB. Oke, gambarannya seperti itu ya. Mungkin kalau masih bingung, kan harus belajar bolak-balik lagi, dibikin diagramnya, biar ingat. Nah, ini tentang aneks satu. Aneks satu itu, seperti kita ketahui, ini tentang membahas tentang produk steril. Yang pertama ini mengulang lagi, jadi kita ulang-ulang sampai kalian hafal. Jadi, kalau kalian search di aneks satu tuh ada tabel seperti ini. Jadi ada kelas A, B, C, D. A itu memang untuk pengisian. Kemudian kalau B itu memang latar belakang kelas A. Ini kalian udah hafal kan tadi? Sama bisa buat pembuatan pengisian sediaan aseptis, tapi biasanya di kelas A sih, A, B, dan C. Kemudian kelas C, D itu untuk proses yang resiko lebih rendah. Jadi saat proses pembuatan dan filling itu lebih beresiko yang saat filling. Makanya filling itu harus di kelas yang lebih tinggi.
Nah, ini tadi sebenarnya bentuknya seperti ini. Jadi mungkin sebelum lihat diagram yang tadi saya tampilkan, itu kalian bisa lihat dulu di CPOB, sebenarnya aslinya penulisannya seperti apa. Nah, gini, kalau untuk yang sterilisasi akhir tadi ya ngulang, jadi untuk pembuatan larutan bisa di D atau di C. Nah, C itu buat yang ada resiko di luar kebiasaan. Nah, mau buat di C atau D itu nanti feelingnya pokoknya di sorry, eee, maksud saya kalau untuk yang kita buatnya di D, eee, kita bisa feelingnya di kelas C, tapi kalau misalkan kita bikinnya di kelas C karena ada risiko di luar kebiasaan, nah itu feelingnya itu kita lihat ada risiko juga apa enggak. Tapi kalau misalkan ada risiko, kita kerjanya di kelas AC. Kalau yang aseptis itu, bikinnya bisa di kelas, D atau C, kemudian nanti, saat feelingnya itu di kelas A. Nah, saya itu agak bingung malah ngelihat ini lagi, gitu. Jadi, kita lihat intinya kita melihat dari 2 metode ini, 2 metode ini, kira-kira produk kita itu perlu disaring apa enggak. Kemudian ada resiko di luar kebiasaan atau enggak. Oke, gitu aja sih. Kemudian ini yang aseptis ya. Aseptis itu tadi, jadi ini kalau misalkan, eee, tidak difilter maka kalau tidak difilter maka di kelas AB, tapi kalau misalkan difilter bisa di kelas C. Tapi nanti feelingnya bisa di kelas AB. Ya, semoga nggak bingung ya. Oh ya, ini tadi gambar, filternya itu seperti apa, jadi bisa pakai seperti ini atau kalian kalau bisa menggambarkan itu mirip corong Bahnar. Kemudian ini tadi pengisian aseptis kelas AB, ini transfer wadah ini kalau misalkan kita bikin freeze drying itu di kelas AB, sama jadi pas boxnya itu juga dikondisikan. Kemudian, kalau bikin salep krim suspensi emulsi bisa di kelas AB, karena misalkan nggak disaring gitu. Oke, ini adalah contoh rekomendasi menurut CPOB, kalian juga bisa lihat. Jadi ada beberapa hal yang dikontrol yaitu dari partikel, kemudian, ini tadi mikrobanya ya dari udara, kemudian cawan kontak, cawan papar, dan sarung 5 jari, serta ini ada tambahan yaitu pakaian personil. Jadi kita cek, frekuensinya berapa sering kita ceknya, kemudian kondisinya seperti apa, gitu. Yang dicek itu macam-macam, jadi di ruang LAF, ruang pengisian, penyangga, dan lain-lain. Oke, ini adalah layout untuk, alur alur manusia, alur personel. Jadi ini contohnya untuk kelas F. Kelas F itu adalah kelas yang digunakan untuk pengemasan. Jadi sebenarnya ruangan itu nggak cuma A sampai D, tapi kalian bisa lihat nanti di POPP itu ada juga. Jadi ada kelas E, terus E, F, G, heeh, gitu. Nah, kalau bikin tablet itu di kelas E, bukan di kelas D ke atas. Oke, ini adalah kelas F. Jadi, kalau kalian mau ke kelas F pengemasan, nggak perlu yang pakai gowning ribet. Jadi kalian masuk aja ke ruang loker, kemudian ya dicopot semua, perhiasan, jam dan lain-lain, terus cuci tangan. Habis cuci tangan udah masuk ke ruangan, gowning, jadi pakai baju kerja, pakai, cuff shoe, terus sudah kalian keluar. Nah, di sini nanti dibedakan untuk yang wanita dan juga pria. Oke, selanjutnya adalah, kalau mau masuk ke kelas D. Nah, kelas D ini jadi ruang loker dan ruang loker ada luar ini ganti baju yang pertama, terus cuci tangan sama gowning ini dibedakan. Dan juga untuk gowningnya yang dipakai, ada tambahan ada hair cap, tapi yang di F juga boleh pakai hair cap. Kemudian tentunya juga harus disinfeksi. Dan wanita dan pria agak beda, ini maksimal tadi masing-masing 4 ya, 4 orang. Oke, ini adalah contoh
Sebenarnya ini kurang nyambung sih, tapi contoh aja, contoh untuk produksi Epodion. Epodion itu merupakan produk biologi eritropoietin, mungkin kalian tahu ya untuk, berbagai macam penyakit sih. Kemudian, ini prosesnya, yang pertama adalah kita menimbang raw material, jadi misalkan saya butuh, eritropoietin sebagai zat aktif, kemudian saya butuh, mmm pelarutnya apa dan lain-lain, saya timbang, kemudian saya lakukan formulasi. Nah, ini prosesnya aseptis ya, jadi nggak sterilisasi akhir. Jadi setelah saya lakukan, formulasi itu saya filtrasi, baru saya pindahkan ke filling room. Jadi saya formulasi, saya campur, saya filter, kemudian saya pindahkan ke filling room. Nanti dari filling room itu saya filtrasi lagi, kemudian baru di-filling. Jadi ini 2 kali, untuk filtrasinya. Kemudian setelah di-filling dilakukan inspeksi visual. Jadi semua produk steril itu wajib dilakukan inspeksi visual. Jadi kita lihat kira-kira gimana, ada partikulatnya apa enggak gitu. Kemudian setelah oke, dari inspeksi visual baru kita packaging. Nah, ini IPC-nya apa aja kalian bisa lihat di sini, misalkan pH, bioburden. Oh ya, untuk steril ini ada istilah bioburden ya. Ini kayak cemaran mikrobanya berapa. Kemudian ada uji kebocoran, kemudian cek volume, dan lain-lain lah. Oke, kalau proses produksi ini ya kita tahu kalau yang area semakin, bersih itu adalah area ISO 5 grade A ya, kelas A. Nah itu intinya setiap proses itu kita bikin di ruang yang terpisah. Jadi kita kalau melakukan misalkan, pengemasan itu nggak sama dengan ruangan, untuk filling. Dan untuk, pencampuran tuh beda. Intinya semuanya itu dilakukan di ruangan yang terpisah untuk minimalisasi adanya kontaminasi silang. Nah, kalau secara umum tahapnya seperti ini. Jadi, sebelum kita melakukan produksi, kita tentunya menyiapkan ruangan, fasilitas, kemudian bahan, kemudian wadah, jadi kita sterilisasi. Apalagi kalau untuk metode aseptik itu wajib dilakukan sterilisasi ya, untuk bahan. Kemudian setelah itu kita mix, kita campur, terus kita saring. Terus kita filling, kita sealing, dan kita lakukan sterilisasi akhir. Kalau ini yang, sterilisasi akhir, kemudian kita evaluasi. Nah, PR-nya adalah kalian cari, mmm, ini contoh produknya apa gitu, terus ini di kelas mana. Oke, ini juga sama kayak tadi, intinya kita lakukan preparasi atau formulasi, filtrasi, filling, terus tuh juga capping, terus sampling untuk dicek, udah selesai. Nah, ini sebenarnya ngulang semua sih, ini kata-katanya tuh terulang-ulang semua. Ya, kelas A itu untuk pengisian. Oke, atau untuk, pengisian beberapa produk yang misalkan wadahnya tutup karet ampul atau vial terbuka, yang nanti disambungnya secara aseptis, misalkan saya mau bikin ampul dan saya nyambungnya itu kan, kalau ampul kan, harus ada ini ya, kayak di-seal gitu kan. Nah, seal-nya itu kan berarti harus juga di ruangan aseptis. Di ruangan A bisa ini laminernya yang tadi, kemudian B itu tadi ngulang lagi sama, CD itu resiko lebih rendah. Ini ngulang lagi biar sampai inget, sterilisasi akhir dan aseptis. Oke, ini buat akan disaring, kemudian diisi, kemudian diisi. Kayak gitu nanti coba dibaca-baca lagi sampai hafal. Kemudian ini untuk, di industri itu pakai teknologi isolator, maksudnya adalah seperti ini. Jadi untuk minimalisasi intervensi kita bersentuhan langsung terhadap roda. Dan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi proses kita itu beneran aseptis. Salah satunya adalah menggunakan media fill, yaitu uji simulasi proses menggunakan media pertumbuhan. Jadi kita mengganti zat aktifnya dengan media pertumbuhan bakteri. Jadi anggap aja kalau kita mau bikin, produk, ada bakteri nggak yang tumbuh di situ gitu. Jadi makanya kita kasih media pertumbuhannya bakteri. Nah ini dilakukan secara rutin minimal 3 kali,
berturut-turut dari shift dan diulang. Jadi, nanti kita cek hasilnya bagaimana. Nah, nanti media yang kita pilih itu, ada macam-macam, bisa ini, soybean casein indigas, medium, kemudian bisa TSB, kemudian atau FTB. Dan prosesnya seperti ini kurang lebih. Jadi kita sterilisasi kemasan ya, kemudian ini, anggap aja sebagai zat aktif, kemudian kita filling, terus kita inkubasi, terus kita cek ada mikroba yang tumbuh apa enggak. Misalkan ada, kita lihat berapa unit. Anggap aja kita membuat, banyak ya, satu batch itu banyak. Dan ternyata dari, misalkan dari 5.000 sampai, 10.000 unit, itu ada satu yang tercemar, itu kita harus investigasi. Tapi kalau misalkan 2 itu kita bisa ulangi prosesnya. Tapi kalau misalkan kita ini tergantung dari produknya kita berapa ya, ketentuannya beda-beda. Kalau misalkan kita ternyata nyobanya itu lebih dari 10.000. Nah, itu misalkan ada satu unit yang tercemar, itu bisa diinvestigasi, kalau 2 itu sama, diulang. Oke, kalau misalkan tercemar tentunya ya berarti ada proses kita yang nggak ini ya, nggak memenuhi standar, berarti produk kita juga perlu dipertanyakan. Oke, untuk personalia, itu juga diperhatikan, jadi kita harus sehat, jumlahnya juga nggak boleh banyak-banyak. Kemudian, ini ya, harus sehat, kemudian mendapatkan pelatihan CPOB, setidaknya tahu bagaimana cara hygiene personal. Kemudian ini bajunya itu tidak dibawa ke rumah, baju rumah tidak dibawa ke ruang produksi, sebaliknya baju kerja tidak dibawa ke rumah. Jadi ya apa ya, ya harus memposisikan gitu. Jadi ya wes kerja kerja, di rumah ya di rumah. Kemudian, nanti baju kerjanya itu juga beda-beda tiap kelas. Ini masker sarung harus diganti, juga arloji nggak boleh dipakai. Kemudian ini pakaian khusus ya, kalau misalkan ke area bersih, jadi pakai cover shoe. Apalagi kalau kita ke ruang AB, jadi kita pakai tadi coverall. Kemudian pakaiannya juga tidak boleh yang melepaskan serat. Oke. Ini contohnya kalian juga sudah lihat videonya kemarin. Kemudian ini sanitasi itu penting, jadi kita bedakan dulu apa itu sanitizer dan disinfektan. Saya rasa juga semua udah bisa, apalagi ini kondisi COVID ya. Jadi, kalau kita kan sanitasi tangan kita bisa pakai alkohol atau IPA. Kemudian untuk disinfeksi ruangan itu juga penting. Jadi biasanya kalau satu industri bisa pakai beberapa, cairan disinfektan, tapi dipakainya secara apa ya, bergantian gitu. Misalkan saya mau pakai H2O2, kemudian nanti, selanjutnya saya mau pakai hipoklorit, selanjutnya saya pakai apa, jadi dibolak-balik. Nah, ini kalian bisa lihat keuntungan kerugiannya dari masing-masing disinfektan. Nah, ini bahkan cara ngepelnya juga diperhatikan ya. Jadi cara ngepelnya ini kalian bisa lihat ini ada 3 bucket, misalkan bucket pertama ini untuk larutan sanitasi, kemudian yang kedua ini untuk, WFI, yang ketiga ini untuk mengeringkan dari si apa nih namanya, apa sih, pelnya itu, gitu. Atau kita juga bisa kita sanitasi pakai larutan yang pertama. Kemudian, ini pembersihan wadah peralatan, ya kita harus kontrol dari kemasannya juga dan pencucian harus bersih. Kemudian kita bisa keringkan pakai siklus panas dan dingin secara bergantian dan dibilas pakai WFI. Nah, kalian cari maksudnya siklus panas dan dingin itu apa, itu di e-book itu ada itu. Kemudian ini sama kayak tadi ya, kurang lebih intinya kita harus mensterilisasi baik dari misalkan saya punya vial, jadi wadah gelasnya dan juga karetnya juga harus dibersihkan gitu. Ini juga, nah selain kemasan, produk, alatnya juga harus dibersihkan. Jadi ini ada istilah clean and clean and place system. Jadi untuk memastikan bahwa alat-alatnya itu
sudah beneran bersih. Jadi setiap alat itu ada masa bersihnya. Misalkan saya mau bersihkan LAF nih, setelah saya bersihkan itu, saya bisa menjamin alat itu bersih dalam berapa hari. Jadi misalkan 2 hari. Nah setelah 3 hari, itu ternyata saya belum nggak menjamin itu kebersihannya gimana, jadi harus dibersihkan lagi. Kemudian ini ya intinya kita harus memantau ruang bersih itu apa aja ya, ini kembali lagi ke sumber mikroba tadi itu apa aja. Jadi kan ada ruangan, orang, kemudian alat, ini juga udara, kemudian, macam-macam juga. Tadi media fill juga. Nah ini pemantauan partikel mikroba, kalau untuk partikel kita bisa pakai alat yang namanya air particle counter. Jadi nanti akan menghitung dari udara partikel yang ada di udara itu berapa. Kemudian, oh ya, ini jadi, yang kita cek itu di setiap kelas ya. Kemudian, setiap kelas misalkan ruangan filling, kemudian, ruangan gowning. Jadi yang sekiranya banyak, apa ya, aktivitasnya itu berat dan juga orangnya itu banyak. Kemudian selain air sampler yang tadi, kita juga bisa menggunakan selitu agar, quantitative air sampler. Jadi kita setelah ngambil, udaranya itu, kita bisa cek juga langsung mikrobanya berapa yang tumbuh. Jadi nggak cuma ngitung kalau tadi kan ngitung berapa jumlah partikel. Nah, ini kita langsung kita tumbuhkan nih, kira-kira tumbuh nggak bakterinya. Nah, ini harus dipantau secara berkala. Sebenarnya tulisan di CPOB sih. Kemudian, lokasi ini berdasarkan analisis resiko. Memang betul tadi yang saya bilang, jadi nggak apa ya, ada ruangan yang harus diperketat untuk proses atau frekuensi dari pengecekan. Jadi itu tadi kembali lagi ke yang, resikonya itu berat, jadi aktivitasnya itu sangat riskan, juga yang yang banyak lalu lalang orang. Nah ini misalkan kelas A, jadi selama proses kritis misalkan proses filling, kemudian kelas B, ini ada kelas C dan D. Oke, mungkin itu saja sekilas. Ini ada semua di CPOB, jadi kami cuma ya menampilkan aja, jadi in case kalian males buka CPOB. Tapi sebenarnya utamanya tetap kalian harus buka CPOB dulu sih, itu wajib. Jadi silakan dibaca CPOB-nya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.